menyampaikan terima kasih saya. Terima kasih begitu ya. Dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Presiden gitu ya. Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo ya. Dengan kenegarawanan beliau telah memberi contoh ya. Rekonsiliasi besar. Lawan beliau sekian tahun, 10 tahun ya. ya. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Karena itu saya harus menyampaikan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada beliau. Ya, itu adalah pernyataan Prabowo Subianto yang begitu sangat menghargai dan menghormati, mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang selama ini sebetulnya menjadi rival politik selama 10 tahun. Prabowo berkali-kali kalah ya, 2 kali kalah dengan Pak Prabowo dan 2 kali kalah dengan Pak SBY begitu ya. Waktu itu beliau masih menjadi wakilnya Ibu Megawati pada tahun 2004 ya. Dan sekarang dia bisa menang untuk menjadi presiden di 2024. Hal ini tentunya sangat bergembira sekali dan sangat menghormati sekali kepada Pak Joko Widodo. Lalu kenapa Anies dan Ganjar susah menerima kekalahan? Ada warga berpendapat, kita dengarkan saja ya pendapat daripada warga ya. Kalian tuh nggak, kenapa Pak Anies dan Pak Ganjar sulit menerima kekalahan? Kenapa ya? Kenapa ya? Kok? Pak Anies dan Pak Ganjar susah mengakui kekalahan adalah karena mereka sudah terbiasa menang. Pak Anies, Rektor Universitas Paramadina dari 2007 sampai 2015, kemudian jadi menteri pada tahun 2014 dan menang lagi pada pemilihan gubernur tahun 2017. Sedangkan Pak Ganjar itu sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 2004 sampai 2013. Kemudian nyagup menang dari 2013 sampai 2023, 2 periode menang terus. Nah, sedangkan di Pilpres 2024 ini, ketika mereka tahu bahwa mereka kalah dalam perhitungan suara, ini adalah bencana besar bagi mereka karena mereka belum terbiasa. Tapi ayolah, Mas Anies, Mas Ganjar. Ya, ini masuk akal sekali ya, karena memang belum ada sejarah Pak Ganjar kalah begitu ya, menjadi DPR 2 kali periode, kemudian menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 kali periode, dan Anies Baswedan merasa di atas angin waktu Pilkada DKI Jakarta. Dia menang telak mengalahkan Ahok, boleh dikata yang menjadi wakil gubernurnya Pak Joko Widodo, boleh dikata itu kan dari PDIP. Tetapi strategi dengan menjual mayat dan ayat di Jakarta akhirnya Anies bisa mengalahkan Pak Ahok. Ya, kita tahulah karena Pak Ahok memang non-Islam, sehingga di Jakarta yang mayoritas Islam dan banyak orang-orang yang di sana mendukung Habib Rizik, maka Pak Anies lah yang menang. Kita dengarkan kembali pendapat warga. Ganjar, Mas Ganjar, hidup ini kadang kita tidak harus selalu menang. Ada kalanya kita harus kalah. Kita harus belajar bahwasanya kampanye itu tidak harus merendahkan paslon lain. Misalnya dengan memberi nilai 5 dari 10 atau 11 dari 100 dan lain sebagainya. Dan saya kira Pilpres ini bukan tentang siapa yang jadi presiden dan siapa yang jadi oposisi. Tapi di luar sana ada banyak sekali konflik geopolitik yang sudah bisa kita lihat. Kalau negara kita tidak bersatu, maka akan banyak sekali kesempatan dari penyusup negara lain masuk ke negara kita dan memecah belah bangsa kita. Dan saya kira inilah waktunya, mari kita bersatu, terimalah kenyataan untuk saat ini. Begitu juga dengan Pak Prabowo yang sudah belajar tentang kekalahan sejak tahun 2009, 2014, sampai 2019. Jadi memang mungkin inilah saatnya Pak Prabowo. Kalian tuh nggak, kenapa Pak Anies dan Masuk akal juga, dan memang harus seperti itu. Kalau misalnya kita di dalam suatu negara tidak rukun dan terjadi suatu percekcokan politik ya secara merata di seluruh rakyat Indonesia, maka itu sangat berbahaya dan akan dimasuki oleh oknum-oknum dari orang luar negeri yang membutuhkan kita untuk menguasai kekayaan alam kita, sehingga nanti kita bisa diambil alih kembali seperti Freeport dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pendapat Ganjar Pranowo tentang kekalahannya?
Kalah yo kalah, Jar, nggak usah banyak alasan. Seharusnya legowo dan ikhlas. Negarawan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran itu lebih baik. Ya, saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu hari ini tidak mau mengakui salah. Ini harusnya diganti, Pak. S-nya diganti K, Pak. Hari ini tidak mau mengaku kalah. Waduh, orang sudah ditetapkan KPU dan itu adalah suara nyata alias real count. Kok tidak mau terima toh, Pak? Pak Lembok ngaku saja kalah. Kalah yo kalah, Jar. itu saya kira yang orang nggak ngerti sistem aja udahlah, sistem itu. Iya. Pak Ganjar, Pak Mahfud kan kemarin menyatakan kalau dia tidak mendukung usulan dari Pak Ganjar untuk paket menurut Bapak gitu. Nggak, saya kira Anda salah. Lebih untuk menyuarakan hak angket. Siapa? 3 set yang pakai Ya, kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantu. Ya, kelihatannya Mas Ganjar masih ingin bernafsu untuk mengajukan hak angket begitu ya, dari Ganjar sendiri termasuk juga Anies Baswedan. Namun demikian, Surya Paloh telah menerima kekalahannya. Dan ini adalah pernyataan daripada Surya Paloh. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Ya, pernyataan daripada Surya Paloh begitu sangat jelas sekali dan kenyataan diterima bahwa kekalahannya di tim Anies Muhaimin dan kemenangan di Prabowo Gibran, dan tentunya Pak Surya Paloh yang begitu legowo mestinya akan bergabung ke 02. Lalu bagaimana pendapat Anies Baswedan setelah mengetahui Surya Paloh mendukung alias menerima kekalahannya? Padahal Anies ingin loh mengajukan hak angket dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Oh, begitu ya. Partai politik memiliki hak konstitusional. Betul. Dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan ya muter-muter lah, nggak jelas ya pernyataan daripada Pak Anies ini. Padahal pertanyaannya bagaimana pendapat Bapak setelah Pak Surya Paloh menerima kekalahannya. Jawabannya muter-muter seperti itu. Tidak jelas. Kita saling menghormati, kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik ya. Dan tentunya Surya Paloh yang menerima kenyataan atas kekalahannya tim mereka itu mendapatkan penghargaan dari Partai Golkar ya, karena dianggap satria menerima kekalahan, daripada Pak Anies yang tidak terima akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita dengarkan pendapatnya ya. Sebuah langkah positif, ada sebuah tren positif budaya sportivitas, budaya kesatria yang telah dimiliki oleh saudara-saudara kita, rekan-rekan kita Partai Nasdem. Partai Nasdem begitu ya. Teman-teman juga
Tapi kemarin malam melalui Pak Surya Paloh, beliau menyatakan menerima hasil pemilu dan menerima hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang berdasarkan data dari KPU. Kami dari Partai Golkar mengapresiasi ini dan budaya tradisi ini perlu kita jalankan terus, bahwa dalam konteks pertarungan wajar kita bertarung secara keras, kita mengeluarkan semua kemampuan dan kapasitas kita, namun pada saat perhitungan final di mana itu sudah diputuskan, sebagai seorang satria kami angkat topi kepada Partai angkat topi begitu Golkar kepada Nasdem yang dipimpin oleh Pak Surya Paloh. Ya, daripada seperti Pak Ganjar yang mengungkit kecurangan-kecurangan, padahal ya semuanya curang. Kalau dilihat daripada kecurangan, berarti curang semua. Dan penilaian Golkar begitu sangat bagus sekali, mengapresiasi daripada keputusan Surya Paloh yang menerima kekalahan dan menganggap pemilu sudah selesai, tidak perlu diadakan lagi gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian Surya Paloh menghargailah namanya, itu berarti kan bukan partai ya. Yang menggugat adalah bukan partai, tetapi adalah tim Amin begitu ya. Silakan. Tapi kalau menurut saya percuma saja dan akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, sekarang cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.